warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai materi perkembangan minat baca anak. Dan saya Nabila Husnusyifa akan menjelaskan materi pertama mengenai perkembangan minat baca anak dan fase perkembangan usia. Kebiasaan membaca pada anak perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan sejak dari kecil. Karena menurut Bingham and Pennington tahun 2007, penelitian banyak menunjukkan bahwa anak yang mencapai prestasi literasi di sekolahnya biasanya datang dari lingkungan yang menyediakan buku. Nah, dan orang tua itu memiliki kesempatan untuk membaca bersama anak, serta orang tua dan saudaranya melakukan aktivitas membaca. Nah, maka perlu adanya pemahaman orang tua dan guru mengenai fase perkembangan usia anak 5-6 tahun. Karena dalam fase perkembangan usia anak 5-6 tahun biasanya memiliki fase yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada perkembangan fisiologis, yang kedua ada perkembangan kognitif, yang ketiga ada perkembangan psikososial, yang keempat ada perkembangan bahasa dan komunikasi, dan yang kelima ada perkembangan kecerdasan jamak. Saya usia 7 Pak, saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan anak berdasarkan usia. Nah, tahap perkembangan anak berdasarkan usia di sini dimulai dari umur 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Nah, pada usia 1 tahun, anak mulai menjadikan buku sebagai media yang menyenangkan. Dia akan membawa buku ke sana kemari dan membolak-balikan halaman buku. Nah, pada usia 2 tahun, anak mulai pura-pura membaca buku dan memahami gambar. Nah, pada usia 3 tahun, anak mulai menyadari akan adanya tulisan di dalam buku dan mengenal huruf abjad. Pada usia 4 tahun, anak akan mulai tertarik pada bacaan buku, mengingat tulisan, dan berusaha membaca berbagai tanda. Nah, pada usia 5 tahun, anak sudah dapat membaca tulisan dengan lancar tanpa perlu didampingi oleh orang dewasa. Perkenalkan, nama saya Anissa Figiana Rizky dengan NIM 2017-820232. Saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan minat baca pada anak. Sejalan dengan itu, perkembangan serta pertumbuhan minat baca pada anak sangat dipengaruhi oleh rangsangan yang diberikan sejak usia dini. Maka, peran orang tua sangat diperlukan untuk meningkatkan minat baca pada anak. Ciri-ciri perkembangan serta pertumbuhan minat baca menurut Harlock yang pertama yaitu minat tumbuh bersama dengan perkembangan fisik dan mental. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental, minat anak juga akan bertumbuh. Pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental yang tidak berjalan dengan normal akan mempengaruhi minat belajar membaca pada anak. Yang kedua yaitu minat terkandung pada kesiapan belajar anak. Kesiapan anak serta kematangan anak akan menumbuhkan minat dalam belajar membaca. Selanjutnya, yang ketiga yaitu minat bergantung kepada kesempatan belajar. Kesempatan belajar ini sangat mempengaruhi minat anak terhadap membaca. Apalagi keluarga merupakan faktor pendukung yang sangat mempengaruhi minat anak dalam membaca. Orang tua atau keluarga diharapkan menyediakan waktunya serta kesempatan untuk memberikan perhatian penuh untuk anak maupun dengan cara-cara seperti menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kenyamanan anak dalam belajar. Yang keempat yaitu pengaruh budaya. Budaya orang tua yang suka membaca akan menghasilkan anak-anak yang akan suka membaca juga. Maka dari itu, peran orang tua sangat mendukung untuk merangsang anak agar tertarik dan ikut membaca. Yang terakhir atau yang kelima yaitu minat berkaitan dengan emosional. Emosional adalah aspek afektif yang akan menentukan minat membaca pada anak. Apabila anak merasa senang dalam kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan membaca, maka anak tersebut akan melakukannya secara terus-menerus. Begitupun sebaliknya, karena emosional ini yang mengendalikan adalah diri sendiri yang akan mempengaruhi lingkungannya. Baik, saya Sutihat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan perkembangan membaca. Yang pertama itu fantasi atau magical stretch.
Nah, pada tahap ini anak mulai belajar menggunakan buku, anak mulai menyadari bahwa buku itu penting, dan pada tahap ini kita memberikan contoh akan arti pentingnya membaca dengan cara membacakan buku atau membicarakan tentang buku kepada anak. Nah, yang kedua itu pembentukan konsep diri atau self-concept stretch. Nah, di sini anak mulai memposisikan dirinya sebagai pembaca atau larut dalam aktivitas membacanya, atau pura-pura membaca buku. Di sini kita perlu memberikan rangsangan dengan cara membacakan buku atau memberikan kesempatan pada anak untuk memperoleh buku-buku kesukaannya. Nah, yang ketiga itu membaca gemar atau bridging reading stage. Nah, pada tahap ini anak sudah menyadari tulisan yang tampak dan bisa menemukan kata yang dikenal. Hal yang terpenting adalah beri akses kepada anak untuk membaca buku sesering mungkin. Nah, yang keempat itu pengenalan bacaan atau take off reader stage. Nah, pada tahap ini anak sudah menggunakan 3 sistem isyarat. Nah, yang pertama itu grafonik, yang kedua itu semantik, dan yang ketiga itu sistansik atau sintaksis secara bersama-sama. Pada tahap ini kita harus masih tetap membacakan sesuatu pada anak, namun jangan paksa untuk anak membaca huruf kesukaannya. Nah, yang kelima itu membaca lancar atau independent reader stage. Pada tahapan ini merupakan masa anak dapat membaca berbagai jenis buku dengan bebas. Pada masa ini kita harus tetap membacakan buku pada anak untuk mendorong anak agar memperbaiki bacaannya. Dan satu hal yang paling penting adalah kita harus membantu anak untuk memilih bacaan yang sesuai. Perkenalkan, nama saya Fentia Nugrahati. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor perkembangan minat baca. Nah, menurut Freimer, dalam rahim tahun 2011, halaman 29, yang pertama itu ada pengalaman sebelumnya. Jadi, siswa yang belum pernah membaca, dia nggak akan ada minat untuk membaca. Tapi kalau misal sebelumnya sudah pernah membaca, maka siswa tersebut akan muncul sendirinya minat untuk membaca. Nah, yang kedua ada konsepsi tentang diri. Nah, di sini siswa akan menolak informasi yang menurut dia merugikan dirinya. Tapi kalau misal menurut dia itu baik dan bisa untuk meningkatkan dirinya, dia akan menerima. Kemudian yang ketiga bermakna dan bernilai. Di sini informasinya mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang menyampaikannya itu orangnya berwibawa dan bisa menarik minat baca siswa. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu tingkat ketenangan. Jadi jika siswa merasa kurang tekanan, minat membaca mereka mungkin lebih akan tinggi. Jadi maksudnya untuk meningkatkan minat baca siswa itu nggak perlu ditekan. Jadi kita perlu dorong menggunakan motivasi, tidak perlu ditekan atau dipaksa-paksa. Nah, yang kelima, kompleksitas materi pelajaran. Di sini untuk siswa yang lebih mampu secara intelektual dan fleksibel secara psikologis, nah siswa itu akan lebih suka pelajaran yang kompleks kayak gitu. Nah, jadi di sini seorang guru itu harus memberi motivasi, memberi dorongan berupa motivasi, bukan memberi tekanan atau paksaan untuk menimbulkan minat baca siswa, kegemaran baca siswa. Kayak memberi contoh yang baik-baik, misal gurunya pergi ke perpustakaan, itu udah cukup untuk memotivasi siswa kayak gitu di sekolah. Sekian penjelasan mengenai perkembangan minat baca anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.